Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel yang insya Allah sembarang kalir enek. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita sambut yang sangat meriah buat Mas Rohman. Siap. Mas Rohman ini merupakan senior saya, teman-teman. Jadi beliau ini dulu salah satu aktivis di kampus UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kebetulan waktu itu saya juga kuliah di sana. Terus Mas Rohman ini yang membantu saya untuk kesana kemari kalang kabut golekne kos-kosan. Alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di hadapan kita semua untuk sharing-sharing Mas, untuk khususnya di dunia anak muda saat ini kan banyak sekali anak muda yang beralih ke bisnis. Nah, bahkan saya sendiri pun juga ingin mendengarkan beberapa mungkin motivasi-motivasi, terus tahapan-tahapan strategi, bahkan bagaimana cara untuk memulainya. Itu aku sangat minta bantuan banget kepada Mas Rohman. Bahwasanya karena aku sendiri pun juga piye sih gitu. Jadi gini teman-teman, kenapa Mas Rohman bisa sampai ke sini? Saya itu memantau Mas Rohman, beliau itu selalu ada di webinar-webinar, seminar-seminar yang khususnya di bisnis-bisnis startup. Apapun ada, pasti Mas Rohman di sana. Nah, jadi beliau sudah ada di hadapan teman-teman semua. Nah, mungkin untuk cerita kali ini Mas Rohman, ada pertanyaan Mas Rohman dari saya pribadi. Sebulan sekali Mas Rohman itu tinggal di Malang. Nah, kok bisa sebulan sekali pulang ke Banyuwangi untuk kebutuhan bisnis? SBC, nggih. Grupnya. Nah, itu. Terima kasih sami-sami. Mas Dino sudah diundang pada kesempatan sore hari ini di momentum yang sangat luar biasa ini. Nah, sebenarnya ini bulan lalu ya, namun karena suatu hal akhirnya kita pending hingga pada kesempatan sore kali ini. Jadi memang kita udah kenal sangat lama ya. Alhamdulillah. Namun karena kesibukan masing-masing akhirnya kita bisa ketemu lagi saat ini. Nah, ngomong-ngomong terkait ini, apa itu aktivitas saya yang sebulan sekali pulang ke Banyuwangi, itu memang ada dua misi. Misi yang pertama itu adalah menemui orang tua atau berkunjung kepada orang tua. Yang kedua itu adalah memang pada saat ini saya lebih fokus bagaimana saya itu membantu masyarakat, terutama UMKM, untuk bisa lebih berkembang. Terutama bagaimana supaya bisnisnya itu lebih berkembang, sehingga dengan bisnisnya berkembang itu bisa lebih memberikan dampak manfaat kepada orang lain lagi. Nah, itu alhamdulillah sejak tahun awal 2023 saya sudah ini ya mengawali untuk mengeksplor bagaimana UMKM di Banyuwangi. Nah, jadi saat ini kurang lebih ada 80 member yang tergabung di komunitas itu. SBC Banyuwangi, dan ada kurang lebih 20 UMKM yang setiap bulannya kami dampingi secara aktif. Nah, itu. Berarti hampir setahun ya Mas? Hampir setahun. Tadi kan Mas Rohman menyebutkan 2023 awal. Ya, awal 2023 Januari kita start pendampingan bisnis, yang diawali itu Desember 2022 kita mengadakan SBC Class atau seminar wirausaha, yang mana pasca dari acara tersebut kita adakan kelas pendampingan yang mana selama 14 kali pertemuan. Nah, sekarang sudah memasuki seiring dengan bulannya, bulan 10 berarti otomatis itu sudah masuk ke 10 kali pertemuan. Nah, seperti itu. Ya, salut teman-teman. Lah, tapi gini Mas Rohman, kalau dari 80 nggih member
member itu semuanya itu pelaku usaha yang sudah berjalan atau memang dari awal itu masih belum punya usaha, terus Mas Rohman itu membentuk usaha kepada beliau tersebut, atau sudah berjalan tapi membutuhkan dampingan dari Mas Rohman? Ya, memang latar belakang dari teman-teman UMKM yang tergabung di dalam SBC itu macam-macam ya, sesuai dengan kapasitas bisnisnya. Nah, namun rata-rata itu mereka masih tahapan startup dan running. Startup dan running itu maksudnya adalah ketika dia itu baru memulai bisnis dan bisnisnya baru memaksimalkan penjualan atau running. Jadi rata-rata dari teman-teman itu permasalahannya berkisar kepada permasalahan marketing atau bagaimana cara mengoptimalkan penjualan. Nah, adapun 1-2 yang dia itu yang levelnya sudah grow atau bisnisnya sudah tahapan menyusun sistemasi bisnis. Gitu. Seperti itu. Nah, membahas marketing Mas Rahman. Marketing itu adalah salah satu kalau menurut saya suatu hal yang sangat penting banget kalau di dunia bisnis. Ujung tombaknya. Nah, ini kan membahas tentang dunia digital teman-teman, yang dimana sekarang itu sudah banyak sekali marketplace yang bertebaran gitu Mas. Betul sekali. Itu oranye, hijau dan lain sebagainya. Nah itu strateginya Mas Rohman. Nah di pertemuan kali ini kita membahas itu lur. Jadi saya pun sendiri juga membutuhkan wejangan-wejangan dan juga motivasi-motivasi dari Mas Rohman, bagaimana caranya untuk memulai bisnis awal di dunia marketing, khususnya digital. Nah ini mungkin Mas Rohman bisa memaparkan untuk penonton dari YouTube kita di sini. Jadi memang ketika kita itu melihat realita pengguna internet sekian tahun itu, khususnya di Indonesia ya, itu menurut data itu selalu berkembang. Nah jadi pertumbuhan grafik pengguna internet itu kian berkembang. Nah dari kacamata seorang pengusaha itu merupakan sangat peluang bagaimana ketika kebiasaan masyarakat yang apa-apa lihat internet, apa-apa dia itu searching, apa-apa dia itu belanjanya di internet. Nah itu merupakan sebuah kebiasaan baru yang mana ditambah lagi akselerasi adanya pandemi kemarin. Nah itu mengakselerasi bagaimana pengguna internet itu sangatlah tinggi. Nah, bagaimana ketika ada pertanyaan ketika dikaitkan dengan dunia usaha. Nah, jadi memang di sini ada dua mata anak panah ya, yang mana ketika dihadapkan sebuah peluang juga peluang, namun ketika dihadapkan dengan ancaman juga ancaman. Betul. Ketika yang pertama, ketika menjadi sebuah peluang itu ketika kita itu bisa beradaptasi dan menyesuaikan dan juga belajar untuk menyelami bagaimana dunia digital itu berkembang dan kita menjadi seorang pemain atau pemeran, tidak hanya menjadi sebuah pengikut atau penonton. Nah, kalau menjadi masalah atau bumerang ketika kita sebagai seorang pengusaha tidak mampu mengikuti arus tersebut, maka lama-kelamaan usaha kita itu akan dikalahkan oleh dia itu yang mampu beradaptasi. Nah, sebenarnya mudah teman-teman ketika kita itu membuka usaha atau membuka toko di dunia digital saat ini. Nah, kalau dulu ya mindsetnya ketika kita itu membuka usaha, membuka toko, kita harus punya toko, tempat fisik, baik itu nyewa atau buka sendiri. Dan kita harus mengisi barangnya, membeli isinya, barangnya, menggaji karyawan pertama minimal atau kedua. Padahal bisnis kita belum perform, kita belum mendapatkan hasil dari bisnis kita tersebut. Tapi coba bayangkan teman-teman sekalian, ketika kita itu membuka usaha di dunia digital saat ini, segampang itu kita itu memiliki toko, bahkan memiliki cabang kita pun juga bisa. Gini, teman-teman bisa buka akun di Shopee, buka akun di Tokopedia dan lain sebagainya. Apakah itu membutuhkan modal?
Enggak. Paling ya cuma email dan lain sebagainya. Mungkin kita mengalokasikan waktu lah ya. Atau modalnya mungkin secangkir kopi untuk kita ngopi ya. Itu secangkir kopi. Oh iya. Siap. Swante. Nah, jadi kalau saat ini itu membuka usaha itu sangatlah mudah. Okay. Tidak sesulit dulu ya. Okay. Jadi kalau saat ini kita itu ada sebuah teori bahwasanya ketika membuka usaha itu dengan konsepnya sinergi. Oke. Okay. Nah, jadi kita temukan peluang apa yang ada di pasar, apa yang dibutuhkan oleh market, lalu kita sebagai seorang business owner itu bisa memiliki brand terlebih dahulu. Okay. Dengan cara membuat brandnya, lalu dengan kalau masalah produknya kita bisa bekerja sama. Nah, mungkin kalau bahasanya sekarang, apa itu mas? Menjual barangnya orang lain? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, banyak sekali. Coba saya tanya ke Mas Dinonya, kira-kira ketika mau buka usaha, contohnya laundry deh, kira-kira modalnya berapa? Kalau menurut saya awalnya mungkin ketika kita berpikir ke modal materi, kita harus punya mesin cuci dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya memikirkan modalnya, sebenarnya pakai tangan pun atau pakai handphone pun, bahkan hanya pakai mulut itu bisa dengan cara kita mengambil barang-barang milik orang lain, terus nanti kita menyucikannya ke laundry tertentu yang sudah berjalan. Kita hanya berjualan brandnya saja. Mungkin saya bisa menjawabnya seperti Mas Roman, karena jadi pandangan saya menyikapi dari penjelasan jenengan itu seperti itu. Berarti benar juga sih. Iya, memang betul teman-teman sekalian. Nah, saat ini itu membuka usaha itu sangatlah mudah. Di era digital saat ini itu sangatlah mudah dan murah. Asalkan kita itu mau saja. Kuncinya itu mau dan mampu ya. Mampu bukan berarti ekonomi, tapi mampu untuk mungkin bermain HP dan lain sebagainya. Pokoknya pengoperasian di aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, karena sejatinya di dalam tubuh kita ini itu sudah sangat cukup untuk jadi modal. Betul. Dan sangatlah mahal harganya. Nah, coba apa itu kalau dengkulnya Mas Dino dijual. Ada yang beli 100 juta, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Tapi 100 juta modal. Modal. Betul. Jadi dengkul kita, tangan kita, mata kita, pikiran kita itu merupakan sebuah modal sebenarnya. Modal yang ketika dikonversikan ke sebuah nilai itu sangatlah mahal. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita rubah mindset kita bahwasanya aku mau buka usaha nggak punya modal, aku nggak punya tabungan, nggak punya uang. Jangan salah. Coba kalau dengkulmu dibeli orang 100 juta, apakah boleh? Nggak boleh kan? Padahal modal. Padahal itu modal. Ketika kita mau melangkah mencari supplier, mencari mitra untuk bekerja sama, untuk kita jadikan sebuah mitra yang nantinya kita jadikan sebuah usaha baru, itu merupakan modal. Nah, jadi teman-teman sekalian, janganlah berpikir bahwasanya membuka usaha itu butuh modal yang besar. Kemauan dan kemampuan kita itu sudah menjadi seorang modal. Nah, jadi kalau gini Mas Roman, sekarang itu kayaknya banyak sekali, bahkan saya pun mengalami ya. Usaha di wilayah saya, di lingkungan saya itu kalau sebatas mungkin usaha itu nggak perlu dengan modal besar. Kita cukup menawarkan, ibaratnya kalau ada orang yang jual tanah, terus kita menawarkan ke orang lain, kita hanya bahasanya itu mungkin bermodalkan mulut untuk menawarkan hal tersebut kepada orang lain, ke bos-bos besar. Kita kan juga dapat mungkin persenan dari mereka. Tapi sekarang itu sepertinya sangat sulit. Nah, itu bahkan kemarin ada yang sangat ramai di sosial media, ada di daerah pasar mana Jakarta itu Mas? Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu juga menurut saya kayaknya mereka itu juga perlu mendalami hal-hal marketing di dunia digital nggih. Iya, jadi memang seperti yang saya katakan tadi bahwasanya
dunia digital itu menjadi sebuah momok yang menakutkan ketika kita itu tidak beradaptasi dan juga belajar. Betul. Ketika melihat perkembangan saat ini, yang lain kok rame, tapi produkku kok enggak, ada apa? Nah, ini perlu dievaluasi. Apakah sebenarnya marketnya itu masih ada? Market kita itu masih ada. Cuma dia gaya belinya atau behaviornya itu sudah berubah. Dia mulai yang awalnya dia itu belanja ke pasar tradisional, dia itu sudah mulai bergeser ke cara yang lain. Dia sebenarnya tetap belanja, tetap mengeluarkan uangnya, cuma cara-cara berbelanjanya yang sudah berubah. Nah, jadi saya jadi teringat teman saya itu usahanya kuliner, namun pure dia itu online. Padahal dia itu pasarnya adalah mahasiswa, yang mana lokasinya mahasiswanya itu di sekelilingnya dia. Di Malang itu ada. Namun justru yang pelanggannya yang datang ke tempatnya dia itu sedikit. Namun yang belanja via online itu sangat banyak. Banyak. Jadi lewat berbagai itu ya, platform digital yang lainnya itu. Jadi memang gaya hidup anak sekarang, terutama Gen Z itu sudah berubah. Mereka sudah mulai bergeser mulai ke dunia digital, karena tidak bisa dipungkiri teman-teman kita yang Gen Z itu generasi yang melek digital. Nah, kecuali kalau market kita itu adalah market baby boomers, yang mana umur 50 ke atas, yang mana dengan dunia digital itu mereka masih asing. Kalaupun tahu ya tidak sedetail anak-anak Gen Z. Zaman-zaman sekarang lah. Ya. Jadi teman-teman kalau mau membuka usaha dan usaha itu marketnya adalah anak-anak Gen Z maupun milenial, saran saya itu mulai beradaptasi dengan dunia online. Karena kebiasaan mereka itu tidak bisa lepas dari dunia online. Baik itu secara gadget maupun secara media yang lainnya. Betul, sangat betul sekali teman-teman. Bahkan sekarang pun nggak punya uang, itu yang dibuka itu platform marketplace semua ya, Mas. Iya. Marketplace semua, entah itu Shopee, yang oren-oren, yang hijau-hijau, pasti. Aku pun juga kayak gitu teman-teman, meskipun nggak belanja. Itu betul. Nah, gini Mas Roman, kalau misalnya ada beberapa wilayah yang mungkin mereka itu memang dunia digital itu nggak ada sama sekali. Contoh kalau katakanlah di sini, sebenarnya kalau di Banyuwangi semuanya sudah terjangkau, tapi kalau mungkin di wilayah-wilayah, tapi nggak bermaksud untuk mendiskreditkan wilayah tertentu, nggih. Mungkin tak sensor nanti. Suku yang mungkin internet dan listrik pun itu belum masuk, itu kira-kira bagaimana solusinya? Atau kita itu memang harus perlu jemput bola ke sana untuk buka lapak itu, atau bagaimana kalau menurut Mas Roman pandangannya? Jadi bisnis itu adalah membantu. Membantu siapa yang mau kita bantu. Nah, jadi ketika kita itu sudah memahami frame-nya bahwasanya bisnis itu adalah membantu, maka kita harus memahami seperti apa sih orang yang mau kita bantu itu. Betul. Karena kita tidak bisa memaksakan diri, bahwasanya ketika orang yang mau kita bantu itu sebenarnya dia itu tidak melek digital, atau yang saya katakan tadi adalah dari generasi mungkin baby boomers atau generasi atau daerah-daerah tertentu yang mungkin secara akses digitalnya kurang. Ya kita tidak bisa memaksakan diri, tidak bisa saklek bahwasanya aku harus digital, enggak. Tapi tetap kita harus pahami marketnya, siapa yang mau kita bantu, daerah mana, usianya berapa, kebutuhannya apa. Nah, itu yang perlu kita analisa sebelum kita itu membuka usaha. Nah, jadi memang untuk memutuskan kita itu usaha apa, itu memang harus difikirkan secara intelektual. Nah, kadangkala kita itu memutuskan sesuatu secara emosional, yang mana itu pengennya saya, pengennya opo, tapi nggak terlalu memikirkan di sana itu sebenarnya butuhnya apa. Iya, betul. Pasar itu butuhnya apa yang dibutuhkan oleh market. Nah, jadi mulai sekarang mindset kita harus dirubah ya teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kita itu membuka usaha itu coba deh lihat
kira-kira pasar itu membutuhkan apa, kira-kira market itu apa sih yang dibutuhkan, lalu kita hadir untuk memberikan sebuah solusi itu. Nah, iya, betul. Semakin besar market yang kita penuhi kebutuhannya, semakin besar orang yang kita bantu, insya Allah banyak yang akan kita dapatkan, banyak opportunity yang akan kita dapatkan. Betul. Karena berbisnis itu adalah membantu yang mendapatkan uang. Kalau membantu saja itu sosial. Tapi sekarang bagaimana kalau bisa itu ada embel-embel. Iya. Nah, kalau betul. Mungkin bisnis kita itu masih sering membantu saja tanpa mendapatkan uang, berarti kita itu sedang menjalankan kegiatan sosial. Nah, relawan ya, Lur. Relawan. Tapi ya, kalau bisnis kita itu sudah mengarahnya ke memang menghasilkan uang, yaitu bisnis. Karena bisnis kita itu adalah bagaimana kita itu mendapatkan uang dan pertukaran manfaat, yang mana pelanggan kita mendapatkan manfaat atas layanan kita, kita mendapatkan uang dari kantong-kantongnya pelanggan kita. Itu. Nah, tugas kita sebagai seorang pengusaha itu adalah mencari di mana sih kantong-kantong itu. Ngerogoh duit wong terus. Iya. Nah, betul. Nah, berikutnya Mas Roman. Iya. Terkait kendala-kendala. Kemarin kan oke, kalau untuk wilayah-wilayah tertentu mungkin kita bisa jemput bola ke sana. Enggak harus pakai digital, tapi karena sekarang musimnya digital, bagaimana kita itu memaksimalkan untuk di dunia digital itu. Terkait dengan kendala, kemarin itu kalau nggak salah hampir 3 tahun atau 4 tahun kita ikut di ada pandemi COVID. Nah, pandemi COVID itu kira-kira Mas Roman kan juga punya usaha. Nah, saya itu mengamati berbagai macam perusahaan besar seperti mungkin di Bali, di Surabaya dan sebagainya, itu banyak teman-teman saya yang dalam tanda kutip dipulangkan. Nah, itu kan kasihan sebenarnya. Nah, tapi Mas Roman juga punya usaha, itu yang saya tahu itu adalah Mas Roman tidak memulangkan karyawan-karyawannya. Nah, itu bagaimana strateginya Mas Roman supaya mereka itu enggak berhenti untuk bekerja? Iya. Jadi memang banyak kasus ketika pandemi kemarin itu tidak hanya UMKM yang mengalami problematika ya. Perusahaan besar pun banyak yang tumbang karena musibah atau wabah COVID-19 itu memang seluruh dunia merasakan itu semua. Tidak hanya di negara kita tapi di seluruh dunia, dan itu dampaknya memang luar biasa sekali. Nah, banyak teman-teman saya maupun perusahaan-perusahaan besar yang saya ketahui itu memang ada 2 kata kunci. Yang pertama itu adalah dia bisa survive itu ketika dia itu bisa berinovasi atau dia itu ganti bisnis sekalian. Nah, yang pertama itu berinovasi. Berinovasi itu adalah ketika yang awalnya itu jualannya resto makanan. Nah, kan otomatis tidak boleh ya pengunjung itu datang langsung. Nah, pokoknya keramaian nggak boleh. Nggak boleh keramaian, tutup juga dibatasi. Nah, sedangkan operasional harus tetap berjalan. Nah, inovasinya itu saya lihat itu banyak sekali teman-teman saya itu yang dia itu beradaptasi dengan frozen food. Dia beralih, dia tetap jualan makanan, tapi tidak saklek dengan usaha makanannya yang awal dulu saat keadaannya normal. Masih normal. Dia beradaptasi ke dunia frozen food. Ada juga yang teman saya itu yang awalnya usahanya itu pelatihan, training offline, dia beralih ke awalnya offline, dia beralih ke online. Tapi tetap di dunia pengajaran. Nah, ada juga yang pivot itu ganti bisnis. Itu dialami oleh saya sendiri. Sampai putar balik. Pivot di dunia yang lain demi menyelamatkan perusahaan dan menyelamatkan bagaimana supaya kita itu tetap berbuat itu. Nah, pada saat itu karena kami usahanya catering, yang mana itu kami kegiatannya itu seringnya membantu kegiatan-kegiatannya secara offline, baik seminar maupun kegiatan kantor, otomatis kan semua WFH. Nah, pada saat itu kami mendevelop bisnis baru, yaitu namanya itu Si Segar. Nah, Si Segar itu membantu para ibu rumah tangga yang tidak berani keluar rumah untuk belanja, kami hadirkan di depan rumah. Kita datangkan hanya dengan
cukup ngelis saja kami hadirkan sampai depan rumah. Nah itu sebenarnya pivot. Kami belajar dari awal, karena yang awalnya itu masakan jadi atau makanan jadi, ini kami mengirimkan dalam bentuk makanan olahan atau harus diolah dulu untuk persediaan. Ya tapi masya Allah itu pada saat itu kami cukup berjalan karena memang ada permintaan. Ya, bisnis itu ketika ada permintaan itu insya Allah akan tetap berjalan. Namun kalau tidak ada permintaan itu bisa dikatakan bisnisnya tidak akan bisa berjalan. Berarti Mas Rohman itu lebih ke katakanlah si Segar itu mensuplai kebutuhan ibu-ibu yang tidak berani keluar rumah. Dan itu 90% kami lakukan secara online. Nah, karena memang keterbatasan untuk kita bisa berbuat lebih untuk offline-nya, maka 90% kita lakukan secara online. Baik itu medianya Instagram, baik itu medianya secara WA atau YouTube, dan ngiklan-ngiklan di media partner. Betul. Itu kita lakukan untuk dalam rangka bisnis kita diketahui oleh terutama para ibu-ibu yang dia itu tidak berani keluar rumah untuk belanja, namun kan meskipun di rumah kan tetap butuh makan. Betul. Gak mungkin kan mereka beli terus. Betul. Bisa banyak pengeluarannya. Nah pada saat itu kami penuhi dengan cara mengirimkan stok bahan makanan untuk disimpan dalam dalam jangka waktu tertentu untuk kebutuhan di rumah. Betul sekali. Nah itu tadi dulur-dulur salah satu solusi dan juga strategi yang dipaparkan Mas Rohman di saat kendala besar seperti pandemi kemarin. Nah ini Mas Rohman terkait dengan berjalannya suatu usaha. Banyak sekali di lingkungan saya, khususnya di bisnis-bisnis kecil bahkan sampai besar itu, kalau saya amati, bahkan saya sendiri pun mengalami, katakanlah ketika ada salah satu momen di mana kita itu nggak ada, misalnya kita jualan, nggak ada pemasukan yang atau income itu yang stabil gitu, otomatis langsung drop, katakanlah habis, nggak ada pemasukan sama sekali, tapi pengeluaran terus menerus. Terkadang itu banyak saya temui teman-teman langsung berhenti, atau bahasa Jawa ini mungkin nggak telaten, kurang telaten lah. Saya juga penasaran atau mungkin butuh masukan dari Mas Rohman bagaimana supaya kita itu telaten gitu loh, tetap berjalan di bisnis itu meskipun kita itu lagi bingung dan bahkan mau berhenti untuk berbisnis. Itu bagaimana solusinya Mas Rohman? Seringkali kita itu dalam sebuah perjalanan itu kehabisan bahan bakar untuk kita itu melangkah, untuk kita itu berlari. Nah, bagaimana supaya kita itu tetap energi kita itu tetap terjaga, tetap kita itu tetap berenergi, itu bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah temukan alasan kuat kenapa kita itu harus berbisnis. Nah, jadi itulah yang menjadi sebuah tolak ukur atau menjadi sebuah kekuatan besar ketika kita itu sudah menemukan kenapa sih kok aku harus berbisnis, kenapa kok aku harus capek-capek menjalankan usaha ini yang kadangkala itu tidak menemukan untung tapi rugi, tidak hanya di rugi, kadang dibawa lari juga. betul. Itu kita harus menemukan alasan kuat apa sih yang menjadikan kita itu tetap bertahan menjadi seorang pengusaha. Nah, mungkin contoh kecilnya adalah ketika kita itu menjalankan usaha, kita dengan hasilnya dari usaha itu, contohnya mungkin kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita bisa menghajak beliau untuk contohnya berumroh, menghajikan beliau. Kita dengan usaha yang kita jalankan, kalau usaha kita itu besar, kita bisa membeli kendaraan. Mungkin kendaraan kita itu bisa kita gunakan untuk mengajak keluarga, bisa mengunjungi setiap waktu orang tua, atau kita bisa banyak hal yang kita lakukan ketika usaha kita besar. Bahkan nanti ketika perusahaan kita besar dan kita bisa merekrut banyak karyawan, kita bisa mengentaskan banyak pengangguran, kita bisa membantu negara kita itu untuk menyelamatkan atau mengurangi kemiskinan itu. Jadi
hal itulah yang perlu kita temukan. Alasan kuat kita kenapa sih kalau kita itu harus berusaha. Kok kita tidak menjadi karyawan aja yang enak, yang nyaman, setiap bulan sekali gajian itu. Kenapa kok nggak seperti itu? Betul. Jadi itu, ketika kita sudah menemukan purpose of life yang kuat terhadap diri kita, itu insya Allah kita itu tidak kehabisan bahan bakar. Betul. Apalagi ketika kita itu sudah mengetahui bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Nah, insya Allah Allah itu akan memberikan sebuah banyak sesuatu hal ketika kita itu menjalankan sebuah usaha. Nah, tentunya sesuai dengan kapasitas kita ya. Diiringi dengan terus belajar, temukan guru, temukan komunitas yang sevisi, yang mana itu mengajarkan kita untuk bertumbuh. Nah, itu insya Allah akan mempermudah kita untuk bagaimana men-scale up bisnis kita itu bisa lebih besar lagi. Sangat berkesan sekali teman-teman suatu penjelasan dari Mas Rohman. Mungkin metode-metode untuk mengawali bisnis, bagaimana caranya menghadapi kendala, pandemi dan lain sebagainya. Bahkan tadi sampai ada yang putar balik nih Mas untuk beralih ke jualan yang lain ke si segar tadi sampai segitunya pivotnya itu tadi. Mungkin nanti bisa ditiru oleh teman-teman di rumah. Sebelum podcast atau ngobrol kita hari ini diakhiri, mungkin Mas Rohman ada beberapa saran wejangan kepada teman-teman di rumah terkait dengan bisnis digital. Iya, jadi teman-teman sekalian itu untuk memulai seorang pengusaha atau menjadi seorang pengusaha itu coba deh teman-teman temukan alasan terkuat dulu untuk apa sih teman-teman berusaha. Nah, di list aja sebanyak mungkin kenapa sih kok aku ini harus berusaha atau menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Alasan apa? Apakah cuma ini aja, pengen-pengenan aja atau disuruh orang tua aja? Betul. Nah, semakin alasannya itu melangit, itu insya Allah semakin membuat teman-teman itu akan semakin kuat ketika nanti kedepannya itu terjatuh atau ada kendala apa, itu akan semakin kuat. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita itu menjadi seorang pengusaha, jalan kita itu tidak selalu mulus. Betul. Jalan kita itu tidak lempeng-lempeng aja seperti jalan tol. Ada ketika ada kalanya ketika kita itu menemui sebuah batu kerikil. Ada kalanya juga ketika kita itu menemui batu besar, yang mana itu sejatinya akan menjadi sebuah ujian untuk kita itu naik kelas. Nah, ketika kita itu tidak lari dari ujian itu, maka kita akan menjadi seorang orang-orang yang kuat. Nah, maka dari itu untuk teman-teman sekalian, ketika sudah menemukan sebuah alasan kuat untuk berbisnis, maka langkah yang kedua itu adalah temukan pasar. Pasar apa sih? Pasar seperti apa sih yang mau teman-teman bantu dengan kehadirannya teman-teman itu. Nah, jadi ketika sudah menemukan pasar, aku akan membantu masalahnya mahasiswa. Nah, contohnya gitu. Mahasiswa masalahnya apa sih? Seringkali mahasiswa itu masalahnya adalah tidak bisa masak. Maka dia butuh makan. Aku jualan makanan yang mana itu adalah pasarnya mahasiswa. Mas, aku tinggalnya nggak di daerah mahasiswa, Mas. Aku di daerah perumahan. Biasanya orang-orang perumahan itu butuhnya apa? Ataukah mungkin jaringan internet, ataukah furnitur terkait perabotan rumah tangga. Aku mau memenuhi kebutuhan mereka. Nggak apa-apa, silahkan dipenuhi itu untuk membantu mereka. Nah, jadi yang penting itu adalah pasar. Nah, ketika pasar terbentuk, itu teman-teman akan mudah membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi jangan terburu-buru nih teman-teman membuka usaha A, usaha B, tapi belum tahu atau tidak tahu pasarnya itu siapa, marketnya di mana, siapa yang mau dipenuhi. Nah, itu khawatirnya nanti malah teman-teman waktunya habis dalam menghabiskan waktunya untuk memasarkan produknya. Mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah stay di video kali ini. Terima kasih juga buat Mas Rohman, pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Itu tadi ada strategi, kemudian ada cara menghadapi kendala, ada juga beberapa teknik-teknik bagaimana caranya untuk menghadapi suatu
ketidaktelatenan untuk menghadapi kendala-kendala dari bisnis-bisnis yang dialami oleh Mas Rohman dan juga teman-teman Mas Rohman. Terima kasih juga buat Mas Rohman yang telah hadir di podcast kali ini jauh-jauh dari Malang teman-teman, demi kalian semua. Terima kasih juga teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin kepo di pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, nanti teman-teman bisa kepo di link yang tersedia di bawah ini. Nanti akan saya cantumkan mulai dari Instagram, kontaknya Mas Rohman, dan juga teknik-teknik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rohman. Terima kasih, stay di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share apabila video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Rohman.